Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 7 semester ganjil kurikulum merdeka. Tema 2 keberagaman, lingkungan sekitar. A. Berkenalan dengan lingkungan alam. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi pembagian zaman praksara secara geologi dengan tepat, menganalisis cara mengatasi dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas manusia dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Di sini ada gambar pasar terapung, ada petani padi, ada petani sawit, jembatan, pantai, dan orang bermain layang-layang. Dari gambar-gambar di atas menunjukkan bahwa manusia sangat tergantung dengan alam. Sebelum peradaban yang kita rasakan sekarang, bumi sampai akhirnya bisa ditempati makhluk hidup mengalami proses yang cukup panjang, yang dibagi menjadi beberapa periode berdasarkan jenis peninggalannya. Ayo kita simak baik-baik. Nah, di sini ada gambar apa ya? Kalian pasti tidak asing lagi dengan hewan-hewan besar ini. Tetapi, apakah kalian tahu kapan mereka hidup dan kenapa akhirnya mereka punah? Baik, mari kita cari tahu jawabannya dengan membahas proses perkembangan bumi sebagai pembabakan sejarah berdasarkan ilmu geologi dibagi ke dalam 4 zaman. Antara lain A. Zaman Arkaikum atau Arkezoikum. Zaman ini merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar 2500 juta tahun lalu. Pada zaman ini keadaan bumi belum stabil dan belum ada tanda-tanda kehidupan. B. Zaman Primer atau Paleozoikum atau disebut juga zaman hidup tua, sekitar 340 juta tahun lalu. Pada zaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan yang ditandai dengan kemunculan makhluk berupa organisme bersel satu. C. Zaman sekunder atau Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah zaman hidup pertengahan yang berlangsung sekitar 140 juta tahun silam. Pada zaman ini muncul hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. D. Zaman hidup baru atau Neozoikum. Tapi sebelum zaman hidup baru, ada asteroid yang menghantam bumi, kemudian menjadikan hewan dan tumbuhan sebelumnya punah. Nah, pada zaman ini ada zaman tersier sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini dinosaurus telah punah dan mulai berkembang jenis binatang menyusui atau mamalia. Sudah terjawab kan kenapa dinosaurus punah? Yang kedua, zaman kuarter. Mulai terdapat tanda-tanda kehidupan manusia. Pada zaman ini merupakan zaman terpenting bagi kemunculan aktivitas manusia sampai sekarang. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pastinya setiap hari berinteraksi dengan lingkungan, sehingga manusia harus mengenal kondisi alamnya. Alam dan manusia tidak bisa dipisahkan, dan alam memberi manfaat untuk seluruh makhluk hidup. Negara kita Indonesia dianugerahi dengan alam yang sangat indah, merupakan kekayaan alam kita. Sayangnya dewasa ini Ibu Pertiwi mulai rusak, padahal manusia serta makhluk hidup lainnya sangat tergantung pada lingkungan. Lingkungan yang rusak ditandai dengan datangnya bencana alam seperti banjir serta tanah longsor. Berbagai kerusakan lingkungan diantaranya karena ulah tangan jahil manusia. Lalu apa saja dampak kerusakan lingkungan alam? Pencemaran lingkungan dapat terjadi di air, udara, maupun tanah. Ketiga jenis pencemaran lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Selain itu, pencemaran lingkungan dapat juga mengganggu ekosistem dan biota yang terdapat di dalamnya. Banjir merupakan salah satu dampak kerusakan lingkungan yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Saat musim hujan tiba, beberapa daerah di Indonesia dilanda banjir. Banjir diakibatkan oleh masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan.
Kebakaran hutan. Jika hutan terbakar, maka habitat hewan liar akan terancam. Selain itu, kebakaran hutan menimbulkan asap tebal yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan. Lanjut, hutan merupakan paru-paru dunia. Global warming atau dikenal dengan pemanasan global, acap kali dikaitkan dengan efek rumah kaca. Pemanasan global juga diakibatkan oleh meningkatnya karbon dioksida sementara oksigen kian menipis. Tanah longsor merupakan dampak kerusakan alam yang harus mendapatkan perhatian khusus, sebab bencana alam tanah longsor seringkali menimbulkan banyak korban jiwa. Bencana ini disebabkan manusia sembarangan menebang pohon tanpa melakukan reboisasi. Pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia seperti limbah industri, penggunaan bom oleh nelayan, dan lain-lain. Polusi udara merupakan masalah lingkungan yang menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Biasanya polusi udara berasal dari asap kendaraan, pabrik, hingga asap pembakaran kayu dan sampah. Demikian materi kita kali ini. Mari berlatih berkelompok 5-6 orang. Carilah contoh pencemaran lingkungan di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, kumpulkan dan presentasikan. Semangat! Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.